Akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu sematawayang, Laura Mezani. Sidang Nikita Mirzani kembali digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah bisa dipastikan akan terjadi drama selama proses persidangan. Dan kali ini bahkan sampai 4 ungkapan emosional yang berbeda terjadi sekaligus pada Nikita. Mulai dari amarah, tertawa, meringis kesakitan hingga menangis. 1. Amarah Nikita beri pesan untuk Fadel yang divonis 9 tahun penjara, denda 1 miliar, hingga pingsannya ibunda Fadel. Vonis 9 tahun penjara serta denda 1 miliar yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Fadel Bajideh Rabu kemarin ternyata tetap menyulut kemarahan besar Nikita Mirzani, ibunda LM, sekaligus pelapor dalam kasus ini. Pasalnya, berapa puluh tahun pun hukuman yang didapat Fadel, menurut Nikita Mirzani hal itu tidak bisa mengembalikan masa depan anaknya yang telah hancur. Tidak hanya itu, denda 1 miliar yang dikenakan terhadap Fadel juga terlalu kecil jika dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan panjang yang dialami putri sulungnya. Apalagi Fadel sampai mengumbar cerita tentang putri Nikita selama di LP Cipinang. Selain itu, kemarahan Nikita terhadap Fadel dan keluarganya juga menyoroti drama pingsannya Titin Bajideh, ibunda Fadel, saat mendengar vonis putranya. Menurut Nikita, justru dirinya lah yang seharusnya pingsan sebagai ibu korban. Akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu sematawayang, Laura Mezani. Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti Tapi belum puas ya kan Niki? Tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu, malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Nah, anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. 2. Aksi Nikita tertawa dan meledek saat JPU bertanya ke saksi ahli. Ungkapan emosional yang kedua, Nikita selalu tertawa dan meledek saat jaksa bertanya ke saksi ahli. Di sidangnya yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin, lagi-lagi Nikita berulah mengejek JPU. Jika di sidang pekan sebelumnya Nikita berjoget saat JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi, maka di sidang kemarin mantan istri Sajat Ukra itu lagi-lagi meledek dengan berbagai ekspresi. Seperti bergaya bermain suling, menepuk jidat, serta terus mengumbar tawa. Tidak menjadi alat bukti, namun menjadi petunjuk saja. Bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik disertai dengan contohnya di sana? Tadi sudah dijelaskan, pencemaran itu terhadap orangnya. Jadi pencemaran itu maknanya di situ. Saya selalu kembali kepada awalnya bahwa makna sebutlah yang akan saya sebarkan. Itu maknanya, bukan elektronik apa? Ya ada yang privat, ada yang publik. 3. Tiba-tiba Nikita meringis kesakitan, mengaku sakit leher dan punggungnya kambuh sampai dilarikan ke klinik. Menjelang break sidang, Nikita kembali membuat drama dengan mengaku leher dan pinggangnya tiba-tiba saja sakit karena seharusnya ia memang menjalani terapi. Dia tidak jelas, tapi setidak-tidaknya kalau kita memahami unsur yang dalam PPP ini kan untuk kemudian menyelamatkan perekonomian negara, jangan sampai kemudian negara menjadi korban.
4. Menangis di akhir sidang teringat anaknya yang berulang tahun. Setelah marah, tertawa, hingga kesakitan, ekspresi emosional Nikita yang keempat adalah tangis Nikita Mirzani juga pecah saat mengingat ulang tahun ke-11 putra keduanya, Aska Rakila Mawardi, hari ini. Lantaran Nikita tidak bisa berada di sisi putranya itu di saat hari ulang tahunnya. Ya, di satu harian penuh kemarin, perasaan Nikita Mirzani sepertinya memang benar-benar campur aduk. Mulai dari marah dengan vonis Fadel, senang karena bisa terus mengejek JPU, sakit leher dan punggung, hingga lara karena harus melewatkan ulang tahun putranya. Tidak heran jika netizen langsung menyoroti semudah dan secepat itu Nikita Mirzani berganti-ganti emosi dalam waktu yang nyaris bersamaan. Kalau Pak penjara tidak terlalu pusing, tapi waktu anak kedua saya sedih, sakit hati, saya marah ya. Aku mau bilang anakku besok ulang tahun, Aska Rakila. Aska, Bang, selamat ulang tahun, panjang umur. Maaf kami tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya Allah. Memberikan kado apa mungkin batas Nara? Menyiapkan. Iya, aku kalau ngomongin anak aku melo gitu, karena udah lama kan nggak tidur bareng, nggak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun, ya gitu. Nah, nggak ada, cuma bilang Aska selamat ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Di saat Nikita Mirzani sibuk di persidangan berjuang untuk nasibnya, justru berbanding terbalik. Musuh-musuhnya melenggang manja dengan kehidupan yang terlihat bahagia. Sheila Saukia memperlihatkan hidupnya bak princess. Menjadi salah satu musuh dalam deretan musuh utama Nikita Mirzani saat ini, kehidupan ala Princess Sheila Saukia memang bak langit dan bumi dengan Nikita, yang kini justru harus menjalani hari-harinya di dalam bui. Lihat saja rutinitas pengusaha di bidang skincare, kosmetik, dan fashion ini. Saat bangun pagi, yang disambut oleh 4 asisten rumah tangganya yang berseragam. Ya, keempat ART itu langsung sigap membangunkan sang bos, membuka tirai jendela, membereskan kamar, sampai menyiapkan kembang segar untuk peranti mandi. Hingga menyiapkan alat make up sampai pilih-pilih baju dan tas yang akan menyempurnakan penampilan glamornya di hari itu. Lagi-lagi para dayang-dayangnya selalu siaga berada di sisi meja untuk melayani sarapan ibu bos kelahiran Aceh 4 Agustus 1990 tersebut. Setelah itu, barulah Princess Sheila Saukia berangkat menuju kantornya dengan mobilnya. Reza Gladys memperlihatkan kesibukannya berkuda bersama suami dan rutinitas dari subuh. Berbeda dengan Sheila Saukia, Reza Gladys yang kini menjadi seteru utama Nikita Mirzani justru memperlihatkan aktivitas kompaknya bersama sang suami At-Taubah Mufid. Saat melakoni hobi mahal mereka, berkuda. Kompak memakai baju serba hitam, pasangan suami istri yang menikah di tahun 2009 itu tampak cukup piawai mengendalikan kuda hitam yang mereka tunggangi secara bergantian.
Selepas berkuda, sang suami sempat menggendong Reza sambil bercanda mesra, seolah memamerkan kebahagiaan hidup mereka. Selain itu, Reza Gladys juga menunjukkan aktivitas keseharian lainnya. Mulai dari sholat subuh, memperlihatkan sudut-sudut rumahnya yang super mewah, membangunkan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang untuk sholat subuh, serta menemui sang suami di area kolam renang sepulang atau Mbah Mufid sholat subuh di masjid. Cek, sayang, ini sholat subuh dulu ayo, sayang. Jangan dulu ya. Dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain itu aja. Ya, atau berniat jahat terhadap orang lain. Tantangan terbesarnya adalah apa sayang? Ya di titik saat ini. Jadi terbesarnya di titik saat ini ya mudah-mudahan kita bisa cepat melewatinya.